Shadow Kill. Gak lihat ada Godiva ya. Tiba-tiba di Holy Hill terus dibalikin keadaan. Itu wow, ini kayaknya langsung dari aura leading Jauh jauh, ya? temponya mereka dapat, turtle-nya juga mereka tiba-tiba bisa dapetin. Tapi itu cuma sekali aja, habis itu Kids kayak ya udah aku bakal sabar aja, lebih nunggu momentum yang dibuka sama Leo Murphy tentunya yang menurut aku ini peranan penting dari Alter Ego juga sih di game kedua. Kalau nggak ada inisiasi di Wave Dragon yang bagus, atau mungkin cancellation ke arah reward manipulation dari Leo Murphy, itu nggak akan nyaman banget tim fightnya buat Alter Ego. Ya, nih tergantung bagaimana di game ketiga nanti. Apakah dengan permainan single target lagi yang dimiliki oleh Aura Fire, atau akan ada tim fight besar-besaran yang akan dilakukan oleh Aura. Tapi untuk Alter Ego Esports sendiri, dengan kehadiran Kids, masih ada hero-hero berpotensi. Mungkin selain Hayabusa masih ada Link. Sebenarnya ya hero-nya dia yang aku suka itu Pakito. Pakito ya. Pakito ya. Pakitonya dia tajam banget tuh Pakitonya dari Kids sendiri. Itu dia. Tapi apakah dengan meta duo fighter, Jungler dong. enggak, maksud aku kayak Aura kan sering bawa duo fighter. Oh ya. Bisa jadi berubah di game yang ketiga gitu. Karena mungkin tadi oke lah ini dua fighternya bisa ditahan dengan Alter Ego. Iya. Kita mainin satu marksman. Bisa juga, bisa kejadian. Tapi emang dengan, pastinya dengan komposisi satu marksman ini udah pasti asuransi late game-nya kan lebih kelihatan lah ya kok ya. Dari segi damage. Ya dari damage-nya mungkin lebih tinggi lah. Lebih Kalau dibandingkan tinggi. mungkin dengan fighter yang oke lah. Damage-nya kan terlalu tinggi tapi dia lebih Sebenarnya sustain tebal gak juga sih? dari sisi HP-nya. Kalau untuk fighter ya. Tapi kita akan melihat tentunya di game ketiga seperti apa. Akhirnya Aura Fire mengambil second pick-nya. Dan Faramis bersama dengan Julian masih dengan pattern band yang sama. Ya, kali ini Faramis dan juga Julian ya menjadi pilihan ya. Masih ada Wanwan, Valentina, Fanny Akai. Kalau misalnya itu terjadi untuk game ketiga ini, win rate band pick masih 100%. Masih sama. Tapi Blend ternyata Matrix-nya. Matrix. Blend Matrix-nya jangan kasih ke sebelah karena salah satu hero yang menurutku udah bisa masuk ke dalam pertimbangan untuk di-ban. Apalagi kalau gamenya memang masuk ke late Late game ya. Iya. Ini kesel banget lawan dia. Tapi Wanwan masih kebuka. Warwan bisa diambil sih. Itu kayak, dia. itu kayak Sudah ada indikasi ya mau ada indikasi mau. Hawa-hawanya muncul. Tapi Akai juga di ban, berarti masih ada Wanwan, masih ada Valentina. Dan ini membuat keputusan untuk Aura Fire. Apakah mereka bisa mendapatkan salah satu hero overpower tersebut dan nge-ban ke arah yang lain? mereka kontes saya Valentina ya sih sebenarnya. Tapi ngelepas 1-1, mereka harus ambil langsung god lane-nya nanti di sebelum banning phase kedua ya. Aku setuju. Karena potensi untuk di-ban lagi nanti di second banning phase itu gede banget buat Alter Ego. Oh, ternyata Valentina ini. Gak mau dilepas. Gak boleh. Berarti Masya dan juga Masya, Valentina ini masih kebuka. Yang paling besar kemungkinan Valentina karena Yves kan hero favorit buat Aura tadi. Iya. 2 game berturut-turut dipakai dan kalau memang mereka masih pengen untuk ngambil Yves bakal di copy nanti. Iya, dua reward manipulation ya. Oleh Valentina benar. Meskipun memang nggak terlalu efisien ya buat Valentina, tapi tetap itu masih punya efek yang sama. Benar banget. Tapi Alter Ego sepertinya berpikir keras nih. Oh kita ambil Valentina. Oke. Valentina. Berarti Hero-nya Aura punya kesempatan untuk ngambil ke arah Masya dan juga Eve-nya. Ya, dia langsung diambil oleh Facehager dan Esmeralda. Berarti masih ada Masya juga bisa di tangan Alter Ego. Wah, ini akan ada pertempuran Infinity di XP lane kalau Ada memang Masya. Daerah bisa sekarang diambil Alter Ego Untuk jungler. untuk Alter Atau Ego memang untuk XP di buat XP, di XP dong. Oke. Kayaknya cuma yang berani kayak daerah jungler cuma Aura deh. Yang berani untuk ambil risiko ya. Aku juga berani. Kamu pantas makanya masih di Legend kan? Kata siapa? Ini. Tapi apakah akan ada pick ke arah daerah dan mungkin satu gold lane-nya sih yang bisa diamankan kayak Cloud mungkin? Ambil dulu Cloud Cloud-nya. asik sih. Cloud daerah kah? Ambil Cloud-nya sebelum diambil sama Aura, benar. Tapi kali ini Pak Wito untuk Git sepertinya dan Cloud yang sudah kita gadang-gadangkan bisa masuk ke arah gift-nya. Bakal ngerepotin banget dan yes, pemilihan yang tepat untuk Alter Ego. Blazing Duet ke arah belakang, gift-nya bisa dalam ancaman. Nah, ya, ini bakal jadi pilihan sulit sih buat Aura Fire. Tapi masih ada Kadita sekarang. Kadita ya menjadi hero power untuk seorang Godiva dan anti-match. Wow. Wah, komen dia. Dia komen katanya Aura ini evolve-nya Alter Ego. Oh. Source-nya dari YouTube-nya Babang Jonathan Yandi ya. Iya, Bang Emperor. Bang Emperor tentunya. Yang memang sebenarnya kita ngelihat performa dari Aura yang signifikan ada peningkatan dari season ke season ya. Dan ini membuktikan memang bahkan sampai sekarang kita dipaksa untuk lagi main di game yang ketiga setelah Alter Ego berhasil menyamakan satu sama. Tapi dengan adanya Kadita di tangan Godiva,
Ini powernya dari Aura untuk ngincer ke arah backline pun masih kuat. Setuju. Cuman masih bisa di-copy dengan Valentina. Wave-nya. Dia antara dua pilihan, dia mau copy siapa? Ya kan? Manipulation kan? Dewa Manipulation atau Raw Wave. Tapi nggak akan ada Chow, ini respect sih. Jauh Oh respect. 7 ke arah seorang Leo Murphy ini yang menurut aku kalau lu pegang if gak bakal mau di cancel. Dan ada head to head antara Udil dan juga Facehugger. Dimana kill participation-nya Udil di peringkat ke-6 sedangkan Facehugger di peringkat 11. Cuman 69,7 dan juga 60,3 perbandingan 9 poin. Dan melihat tanda dari Udil yang betapa seringnya dia muncul untuk membantu teman-teman dari Alter Ego. Sedangkan dari assist ternyata berbeda jauh banget. Peringkat 1 ada di Facehugger dengan 53 assist. Tapi ini mereka bisa bend Dairotnya sih, Aura. Bisa. Where is my target? Karena Dairotnya belum kelihatan sama sekali. Dan memang meskipun Pakito bisa dipegang sama Kids ya kok. Kids bisa. Ini kalau misalnya MPL nanti tiba-tiba ada global ban ini bakal PR banget. PR banget. Untuk tim-tim yang bertanding sama TG memang banyak player-player yang luas banget. Mereka buang. Kalau aku lihat sekarang, wow. Banyak hero overpower. Oke, sebentar. Ini Ruby-nya di ban, Chow-nya di ban. Hayabusa bisa keluar berarti buat Aura. Iya, Assassin nih. Assassin bisa keluar, benar. Untuk high ya. Jangan Amon lagi. Amon. Untuk high. Amon masih bisa sih kalau Masih memang bisa mau apa? pakai Amon ya. Kan Amon kan Ender Shard-nya kalau di copy ya udah. Iya, Stack-nya mau dari mana? Iya, Iya betul, kan? nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Iya, gak ada ngaruh-ngaruhnya. Udah gitu ngopinya juga damage-nya kan gak full ya, Iya, gak seperti yang cuman asli. masih kasih efek slow aja. Iya sih. Sisi ya berarti mainannya. Betul. Tapi nggak akan ada Natalia juga, respect ke arah seorang Hai di sini. Nggak mau diganggu dari segi farmingannya dari tim Alter Ego. Tapi Alter Ego apakah mereka mau ban ke arah Brody yang dimana belum ada satu god lane untuk Aura? Atau mereka mau bawain lagi dua fighter ya? Ini masih ada Popol Kupa sebenarnya masih terbuka. Masih banyak pasti ada Popol Ada Kupa. Flynn, Popol Kupa. Split, Popol Kupa. Ini Iya, kalau dari Aura main Popol Kupa, ini permainan objektif lagi. Ini sisinya Seperti banyak yang sih pertama. dari Aura. Bener. Mereka punya slow, mereka punya burst damage juga dari Godiva sendiri. Dan bahkan Bite Them Kupa, We Are Angry itu dikombokan ya. Tapi Melissa, Saya suka Melissa. go away. Ya, ada go away. Terus juga ini go away-nya bakal mengganggu untuk si Pakito ya. Pakito-nya bakal ya lumayan sulit lah untuk bisa mendekat. Tapi dia harus hati-hatinya sebenarnya ini karena lawannya Cloud juga. Cloud bisa nge-burst dari luar zona untuk go away-nya dia. Cuman poin plusnya dari Melissa sendiri untuk tim fight besar, dia hitnya tuh multiple ke arah lebih dari satu hero. Selama Madelnya memang Madelnya juga, ya sekarang kemarin itu sempat di-buff kan Madelnya? iya. Sempat. Iya. Dan ini Melissa yang muncul untuk Kabuki. Menarik banget untuk disimak. Tapi dari Alter Ego Esport, mereka bakal nge-pick ke arah dua hero-nya. Masih membutuhkan satu sosok roamer dan satu sosok X-Blade. Kalau kita berandai-andai bahwa Kapita Jungler dan ternyata Baxia Jungler yang akan dimainkan untuk Kids. Sedangkan Udil. Leo Murphy dengan Lolitanya. Lemon Blaze bisa menjadi teori ancaman bagi Aura Fire. Oh iya, ini nomor 16-nya kan bisa kena area juga. Ya. Dan selama dari area ini sekarang Baxia-nya bebas sih. Sebenarnya kan opsinya adalah dari Aura, tadi mereka bisa simpan dulu marksman yang ngeliatin ini junglernya bakal main kemana. Mau yang tebal atau mungkin dari assassin. Tapi dengan hero tebal seperti ini butuh waktu sebenarnya untuk Aura bisa langsung nge-one shot dan Link keluar sekarang. Link untuk high ya. Bener, karena dengan di ban-nya Ruby dan juga Chow. Coy ya, itu udah gak akan ada yang bisa nge-lock tentunya. Mungkin kalau Lolita pun cuma satu pentungan doang kan. Jadi kita melihat seperti apa untuk Aura yang di sini menurut aku dari kedua belah tim mereka bagus banget dari segi draft. Mereka tahu mereka harus ngamanin Link, mereka buang semua potensi yang bisa nge-lock ke arah seorang Link. Dan aku pengen lihat performanya Melissa sih Sama. di game ketiga kali ini. Tapi Walaupun ada- Melissa-nya sebenarnya bisa dinetralin dengan Lolita. Nah, Karena baru dengan kamu- Iya, block-nya dia. Guardian Move Iya. ya dengan shieldnya ya. So jadi seperti apa tentunya untuk di game ketiga antara Alter Ego dan juga Aura Fire, mana semangatnya MPL Arena? Nah, kira-kira siapa nih yang akan mengambil game ketiganya? Karena Valentina di tangan Udil. Ini kalau misalnya mau copy ke arah Eve bisa, tapi dia harus hati-hati dengan Godivanya. Jadi cukup galau ya seperti dari seorang Udil ya. Ya, banyak hero-hero culik-menculik dari kedua tim. Dan ini dia game ketiga kita. Game pamungkas Welcome Alter to Ego Mobile Legends. Aura Fire. Yep.
Ini pergerakan dari Nino sih yang mungkin masih bisa ditahan di awal ya, nggak dikasih farmingan. Tapi kita mau melihat seberapa agresif pergerakan dari Hai tentunya untuk linknya. Kalau Aura bisa dapetin early-nya, ini enak banget sih sebenarnya kok untuk Aura. Iya sih, kalau dari early Aura, karena mereka punya Godiva juga balik Mereka lagi. punya Godiva. Balik lagi dengan keadaan dari Godiva untuk Kadita ya, yang biasa direspek tapi dilepas juga. Yes, kali ini Kabuki dalam ancaman yang cukup besar. Leo Morphy sudah datang dan Kabuki mencoba untuk mundur perlahan tapi pasti dicicil menerus dan Arrow Mirror-nya benar-benar on point. Kabuki! Satu yang terakhir dan first blood untuk Eldino. First blood di 1 menit kita yang pertama. Dan bahkan tidak ada yang menyangka mungkin pergerakan dari Leo Murphy yang begitu agresif. Di 1 menit pertama langsung ngeharas ke arah seorang Kabuki. Tapi kali ini Godiva tidak agak sedikit terlambat memberikan backup, masih bisa mengusir pergerakan dari Leo Murphy di area bawahnya. Bahkan dari Kids sudah mulai muncul di bagian bawah. Mencoba untuk mengharas lagi dan lagi. Godiva dan juga Leo Murphy. Ini flicker. Masih atuet, bahkan flicker sudah digunakan. Coba benar-benar agresif banget permainan dari Alter Ego Esports. Kids kali ini mencoba untuk mendapatkan setiap objektif-objektif yang ada. Tapi di bagian atas, Pai sudah melakukan satu gerakan-gerakan. Ternyata kali ini Kids dengan Pakitonya. Yang kita tadi sempat bahas adalah Pai yang ternyata jadi jungler dengan Bastianya bakal jadi jungler lagi. Tapi top lane udah mulai dibuka. Dan satu buah gerakan mundur dari Hai berhasil membuat dia selamat. Iya, ini yang awalnya aku pikir Aura masih bisa pegang kontrol dari early-nya ya. Malah dipukul balik sama Alter Ego. Ya. Seberapa banyak damage keluar dari Kids, dari seorang Leo Murphy. Ini yang membuat, apalagi Leo Murphy kan dia pakai Concussion Flash ya. Jadi masih ada sedikit damage-nya kok. Ya ada damage tambahan juga dan dia tebel sebagai roamer. Dan Udil pakai Impurate Rage. Ya Impurate. Impurate jadi ya pasti ini damage-nya Kasih damage tambahan ke Betul. berdasarkan percentage HP 4% 4% ya. dari Impurate. Dan juga masih nambahin dia mana juga gitu. Jadi masih cukup oke sih buat Alter Ego sekarang. Fluffy sudah mulai kelihatan gerak-geriknya, mulai dikejar oleh anak-anak Alter Ego dan Fluffy masih bisa berlari-larian. Sedangkan dari Turtle-nya sendiri coba untuk diamankan oleh anak-anak Alter Ego. Hai sudah siap-siap di atas tebing sana. Godiva, Sneaky Piki sudah mulai juga dilihat oleh Leo Murphy. Tapi Hai siap sedia. Ternyata dan dia melihat dari luar kata terbawa terkena pada Godiva. Godiva yang hilang. Kiss dapat 1 poin untuk 1000 untuk Alter Ego. Itu kayaknya Deviant Sword-nya maunya coba untuk mengarah ke arah Turtle ya. Tapi sepertinya salah digunakan oleh seorang Hai. Dan kali ini di ball manipulation, dibahas di ball manipulation. Namun ternyata dari Facehugger masih bisa untuk menahan nge-clear minion saja di area mid-nya. Dan gagal untuk mendapatkan turtle-nya dari Aura Fire. Yes, tapi Leo Murphy masih menjadi nomor yang cukup bandel. Selalu berada di depan sana, memberikan informasi-informasi dan membuat teman-teman yang lain siap sedia untuk nge-backup, terutama dari emblemnya. Oh yes, dari emblemnya ini Kabuki yang menarik ya. Dia pakai Electro Flash juga, masih bakal memberikan heal. Ada heal dari damage-nya dan juga dengan ada physical attack, attack speed, dimainin semuanya di sana. Dari marksman buat Cloud-nya Avaris lah, udah jelas Avaris dengan hybrid attack dan juga dengan adanya movement speed. Ini Nino gak bisa dibiarkan farming terus-terusan dengan nyaman seperti ini. Harus bisa di pressure. Dia akan dapetin gold terus-menerus ya. Tapi kali ini Udil mencoba untuk menahan Fluffy yang terculik lagi dan lagi di area rivernya. Ini menurut aku kayak dari Alter Ego mereka harus sudah mulai jalan si komsnya. Ya, tapi Hai kali ini boleh kelihatan gerak-geriknya oleh Pai. Mau nggak mau Hai coba untuk mundur. Dia nggak ada purple buff, mau nggak mau dia harus pulang. Dia harus menyelesaikan purple buff-nya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Godiva di bagian bawah menunggu untuk datangnya Kabuki. Ini dia pertempuran dengan adanya TB-TB yang dilakukan. Tapi lihat bagaimana dari Leo Murphy terkena efek knock up dan dia memilih untuk mundur lagi menjaga Nino yang sudah melakukan gold buff. Iya, tapi kali ini lihat dari Facehugger mencoba untuk menahan Leo Murphy di area bawahnya dengan satu buffet kristal dan Godiva mau tidak mau dengan Ocean ODT-nya harus memukul mundur Nino karena ini posisinya Kabuki bener-bener ke pressure habis-habisan dan mau nggak mau sampai kayak nggak ada yang ngebuka map buat Godiva. Itu alasannya kenapa Fluffy bisa gampang keculik. Ya. Plus Kabuki di sini dibabysit banget sama Godiva. Benar, dan juga Leo Murphy ini ada mulu ya. Ini seperti yang selalu ada buat sosok Nino yang membuat dari Aura Fire cukup kesulitan di bagian bawah. Tapi ternyata Fluffy dibuat paling besar dulu di Udil. Dan itu yang open banget. Hai mencoba
mencoba untuk dapatkan Udil. Mencoba mencari pembalasan yang cukup tepat. Tapi Tempest of Blade ke arah depan. Udil dalam ancaman. Ada satu member Budila tapi dibalaskan. Dengan kedokatan oleh Cave. Rawwave ke arah depan. Satu lagi ditukar satu. Teman-teman dari Aura dan juga Alter Ego saling membalas keadaan. Iya, dua ditukarkan satu kali ini. Dan bahkan dari turtle-nya kan teriset begitu saja. Ditukarkan dua sebenarnya karena posisinya Fluffy tumbang terlebih dahulu. Jadi ini masih ada pertukaran, namun kali ini dari Pai bakal coba untuk menahan dengan Maxis Unity Godiva. Terpick off begitu saja. Dan bahkan Kabuki mencoba untuk menahan dengan Madolnya di area mid kali ini. Mau tidak mau, pergerakan dari seorang Kabuki masih bisa ditahan dengan satu buah real world manipulation dari seorang ayah Udil. Wah, itu IMU ke arah facehugger ya. Iya, dia dua kali sih Dua copy ke kali. Ibu. Walaupun kita tahu ya, satu reward manipulation di pick oleh Valentina itu nggak se-impactful dari yang aslinya dari Yves. Hanya 25 kotak aja. Tapi dari positioning yang Efek dilakukan slow-nya Udil, juga, efek slow-nya ini membuat dari Aura Fire cukup kesulitan. Sedangkan di bagian bawah dari Nino hampir saja bisa mendapatkan satu outer turret-nya. Ini bisa pecah sih, pecah. Karena dari turretnya juga sudah nge-push. Tapi Leo Murphy lagi-lagi. Babysit yang dilakukan dan bakal main blast corner begitu saja bersama dengan Blazing Duet. Terkena stun, Kabuki tidak bisa kemana-mana. Namun Hai mencoba untuk menculik dan Nino hilang begitu saja. Dengan satu buah Rock Wave dari seorang Godiva menjadi pertukaran satu untuk satu di area bawah. Tentunya nggak mau rugi, tapi di bagian tengah kali ini Pai dan juga Fluffy masih coba untuk head to head. Datang Udil, datang juga Facehugger memberikan teori ancaman ke arah Aura Fire. Tapi nggak ada lagi pertarungan, masih tenang-tenang dulu Godiva. Tapi di sisi lain coba untuk sneaky picky, siap-siap dengan rope nya sebentar lagi bakal keluar. Tapi Udil masih bisa selamat karena dari Godiva untuk rope dan reward manipulation ada dua di sana. Sama-sama mencoba untuk memutar balikan dari Alter Ego dan juga Aura Fire. Belum ada yang tumbang kali ini. Belum ada yang tumbang, tapi tidak akan ada yang bisa meng-cancel tentunya. Dengan dua role manipulation ini masih bisa ditahan, tapi Fluffy awas harus berhati-hati terkena stun. Lihat Numian Best di pop-up begitu saja, tapi Leo Murphy di-cancel dan ditumbangkan begitu saja. Bakal dipaksa aktifnya oleh Aura Fire mengejar karena seorang Pai kali ini Tempest of Blade dibuka dari seorang Hai mencoba untuk menahan Pai-nya. Bakal ditumbangkan begitu saja. 4 pemain dari Aura Fire menumbangkan 3 pemain Alter Ego yang menjalan-jalan di area rivernya. Ya, ini dari Aura Fire memang butuh momentum-momentum seperti ini untuk bisa membalikan keadaan. Blazing Duet dari Nino hanya untuk clearing minionnya saja. Karena teori ancaman sudah dilakukan oleh Aura Fire dan itemnya, Om. Yes, BOD bakal terlihat untuk Kids sebentar lagi, jadi bakal ada damage. Dan Hai juga, dia udah punya item yang cukup sebenarnya. 2 ya? Iya, dia udah punya Impulsor, udah punya Berserker Fury. On the way. Endless bisa. True damage nih Ya, on the way. bisa diamankan. Melisanya sih yang agak ngeri ya, karena nanti kalau dia sudah jadi Berserker Fury juga, ini damage yang masuk bakal berkali-kali lipat. Dan dengan bantuan dari Madel, nggak cuma 1 kali. Itu kalau hit 3 orang, jadi kali 3. Kena semua ya. Kena semuanya. Betul. Ini 2 critical berarti ya. Yang bisa diamankan oleh Aura Fire. Yang dimana 1 udah dipegang sama Hai. Tapi kali ini Aura Fire mereka sebenarnya mau coba untuk dapetin momentumnya Titan 5 lawan 5 sih. Kasih space ke Aura Kabuki, tapi kali ini bakal dibuka dengan manipulation. Udil tumbang. Tempest of Blade dibuka oleh seorang Hai. Kali ini mengarah ke Leo Murphy, tapi Numen Blast-nya terkena 2 pemain kali ini. Dan bahkan Nino masuk dengan Blazing Duet. Menumbangkan 2 pemain di area mid. Godiva juga akan hilang di tangan seorang Kids. Double kill diamankan. Masih mau triple kill dari Fluffy yang mencoba untuk menahan. Masih punya sprint untuk mundur, tapi Kids akan coba untuk menahan seorang Fluffy. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Dan Pai akan mencoba untuk membackup dengan 1 buah Baxia Shield Unity. 2 ditukarkan 3 cukup untuk Alter Ego Esport. Ini setup ditukar setup kalau aku bilang. Karena setup yang dilakukan Aura Fire dia duluan yang inisiasi, tapi ternyata ada counter setup dari Alter Ego yang membuat Alter Ego bisa menahan dan bahkan membalikan keadaan dengan sangat manis. Sempat ada gerakan ke arah Lord, tapi ternyata dari Alter Ego memilih untuk memajukan cita-cita minionnya terlebih dahulu. Karena dari wave minionnya masih lebih baik ke arah Aura Fire. Iya, dan buat teman-teman juga yang mungkin tidak berada di area daerah Jakarta, kalian bisa nonton di Cinepolis teman-teman mulai besok. Yeay, apalagi besok El Clasico. El Clasico ini bakal seru banget, jadi jangan sampai kelewatan ya RRQ versus EVOS. Jadi langsung aja beli tiketnya di Cinepolis. Dan kalau kita back to the game, ini sebenarnya dari Leo Murphy yang gak bisa di-cancel juga sih sebenarnya Numen Blast-nya. Sempat ter-cancel sekali waktu Fluffy loncat. Tapi setelah Fluffy-nya nggak bisa untuk loncat ke arah Leo Murphy atau dia nggak punya Falling Star Moon,
Dan plus dari hanya udah pakai Tempest of Blade, ini Leo Murphy bakal bebas banget bukan Newman Blast. Sebenarnya memang banyak yang bisa nge-cancel Newman Blast-nya. Ada Fluffy, ada Godiva, ada juga Hai. Tapi pemilihan ultimate dari Aura Fire ini nggak mau ke arah dia. Karena mereka yang yakin bisa untuk ngegocek. Minimal Fluffy-nya aja yang bisa mau nge-cancel. Oke, tapi ini Lord yang sudah mulai dipok ya. Sama Aura Fire dan posisinya Fluffy nahan di area depan. Dia harusnya udah punya item defensive yang cukup sih untuk nahan damage dari Alter Ego. Tapi harus berhati-hati juga karena posisi dari Udil ini bisa jadi ancaman untuk Aura Fire. Dia ngopi ke arah reward manipulation lagi-lagi. Selalu ya. Selalu. Itu efek slow dari seorang Udil. Ini bisa ngegagalin team fight atau inisiasi yang dibuka sama Aura Fire. Lihat Godiva mulai masuk, udah mulai dibuka wave-nya dan bahkan Leo Murphy tercicil begitu saja. Tapi masih bisa survive. Tapi hai, tiba-tiba loncat ke area backline kali ini Pai hilang begitu saja. Reward manipulation yang dibuka oleh seorang facehugger. Ini nge-backup dari seorang Hai-nya. Iya, mau nggak mau dari Alter Ego Esports harus kehilangan satu member yaitu Pai dan Aura Fire sendiri. Mereka mungkin terutama dari Hike menunggu untuk dapetin purple buff baru. Mereka bakal melakukan setup ke arah Lordnya. Walaupun Lord yang masih biasa aja, Lordnya masih ungu, belum ada enhance, belum ada evolve. Tapi impact dari Lord ini bisa untuk menghancurkan objektif-objektif yang ada. Tapi kali ini 1v1 situation. Nino mencoba untuk diharas oleh seorang Hai. Fluffy datang mencoba untuk mengganggu, tapi kali ini Kids masih mulia damage. Fluffy bakal coba untuk mengejar ke arah Nino. Bakal menjadi pertukaran yang cukup worth it untuk Aura Fire. Jelas sangat worth it karena Nino sebagai damage dealer tertinggi membuat dari Alter Ego kehilangan satu kakinya untuk bisa bertahan ataupun menyerang. Tapi teman-teman dari Aura Fire sendiri, mereka mencoba untuk berada di area belakang. Satu reward manipulation yang di-copy oleh Udil. Mencoba untuk menjaga penetrasi yang dilakukan oleh Aura Fire. Sedangkan lihat bagaimana Hike berjalan. Dia langsung melakukan split push. Dia langsung coba untuk ambil satu objektif yang lain. Tapi dari Kids, pukulan jabnya udah cukup lumayan nyeri otot ke arah Hike. Iya, harus bisa diwaspadai. Siapa itu Pakito ya kan? Pakito yang biasanya kalau kita lihat ini bisa make a play. Oh, nyaman flashing keluarga tapi Pesakit di targetnya dan juga Kabuki bahkan dua member. Aura Fire hilang. Godiva datang ke wave-nya. Kids juga untuk mendapatkan diri tapi tidak bisa. Hanya tatangkan tepatnya waktu. Dan juga ada Tempest of Blade. Udil mencoba untuk mundur. Teman-teman dari Aura Fire kali ini menjadi sangat marah. Tidak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Apakah mereka mau paksain untuk mengambil lotnya? Nino masih ada, tentunya ini bakal menjadi ancaman untuk Aura Fire. Ketika Nino bisa dapetin timing momentum meloncat dengan beta mirror match, plus ada blazing duet. Jadi Aura Fire mereka harus berhati-hati. Mereka nggak bisa asal melakukan eksekusi ke area lotnya. Dan itu penculikan yang baik banget sih menurut aku di area mid. Karena posisinya ini Kids yang tadi nahan di area depan, itu nggak bisa nahan ke arah High lagi karena posisinya targetnya berubah. Godiva udah ngelock dengan dua pemain karena Raw Wave. Jadi mau nggak mau team fight-nya bakal dibuka sama Raw Wave. Tapi kali ini lihat Raw Wave lagi-lagi dibuka. Fluffy mencoba untuk maju di area depan tapi Pai cukup tanky tentunya untuk menahan damage dari pemain-pemain Aura Fire. Pai mencoba untuk mengincar ke area backline tapi kali bakal coba ditahan Newman Blast-nya. Gak akan connect ke siapapun tapi Fluffy tumbang di tangan seorang Kids kali ini 7-2-1. Damage yang dimiliki sama Kids ini bukan kaleng-kaleng. Newman Blast-nya tadi menjadi teori ancaman ya, membuat pergeseran dari Aura Fire dan bisa diselesaikan oleh Kids. Dan itu bagus banget setup yang dilakukan oleh Alter Ego. Dan dia pakai emblemnya Killing Spree. Iya, nambah lagi tuh darah-darahnya ya kan. Jadi nggak perlu terlalu pulang juga ya. Iya, dia ada kalau movement dapetin point kill-nya juga. Betul. Tapi ya balik lagi tadi dari Aura Fire mereka cukup takut juga untuk membuka tim fight karena dari sisi belakang itu ada Nino lagi. Iya. Oh, tapi Godiva kali ini bisa mendapatkan Kids dapat dengan dua member dari Alter Ego. Leo Murphy dan juga kecilnya di tangan High. Bagus banget setup dari Aura Fire dan mereka siap untuk mendapatkan lock. Tapi kali ini Udil yang masuk dari Woman Manipulation dan Nino blazing duet ke arah belakangnya. Berhasil untuk dapetin Lordnya tapi Nino bakal coba dikejar Fluffy. Menambangkan seorang Nino. Udil masih mau bertahan di area belakangnya tapi ternyata Hai siap dengan Tempest of Blade dan bahkan Godiva tidak tumbang sama sekali. 4 pemain dihilangkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Ini menjadi inisiasi yang baik banget. Ya, setuju banget dan mereka berhasil dengan satu kejutan-kejutan attack yang dilakukan. Dua pertama yang didapatkan oleh High itu menjadi harga mati yang bagus banget. Dan kali ini Lordnya sudah berjalan di bagian atas. Alter Ego masih menunggu Nino dan juga Udil untuk bisa hadir menemani Leo Murphy, Kids dan juga Pai. Masalahnya tadi Nino blazing duet dapetin facehugger. Dia baliknya itu ke arah depan. Karena Fluffy yang udah nunggu dia tadi kok. Iya, tapi yang serunya pastinya ini stallnya saling buka. Siapa yang buka duluan bisa dibalas dengan di counter
dari lawannya juga. Iya. Jadi ini masih bisa counter-mengounter ya sebenarnya dari kedua belah tim. Tapi permasalahannya Aura Fire mereka tahu banget. Mereka bisa dapat lotnya tanpa ada retribusi dari Kids. Dan kali ini bakal coba dibuka team fight-nya Riwo Manipulation. Dan bahkan di area depannya Kids-nya tumpang begitu saja. Kan mencoba untuk menahan. Alfred dibuka oleh seorang Godiva. Lotnya masih bisa ditahan di area depan. Kayak mencoba menjadi garda terdepan dari Alter Ego. Tapi ternyata tumpang di tangan seorang Kabuki Hodil. Nino masuk dengan blazing duet kali tapi terkena Petrify. Dari seorang Facehager dan bahkan lotnya masih bisa ditahan kali ini. Tapi ternyata Aura mau fokus rapid. Dan Aura Fire berhasil untuk mendapatkan game ketiga 2-1. 2-1 kemenangan untuk Aura Fire bermain dengan counter setup yang membuat mereka lebih kuat lagi setelah Alter Ego gagal memaksimalkan kondisi yang ada. Dan akhirnya saat lot yang berjalan, Haim ini menjadi salah satu ancaman. Tahu-tahu di